Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Made Dharma Nusantara dengan NIM 3411211046. Di mana di sini saya akan memaparkan materi microservice arsitektur. Pembahasan materi pada presentasi ini ada sejarah, pengertian, konsep, karakteristik, contoh, keuntungan, dan kerugiannya. Sejarah microservice arsitektur, sejarah dan asal mula layanan mikro adalah upaya berkelanjutan untuk menyediakan komunikasi yang lebih baik antar platform yang berbeda, kesederhanaan yang lebih besar, dan sistem yang lebih ramah pengguna. Layanan mikro biasanya dianggap sebagai teknik pengembangan perangkat lunak yang mengatur aplikasi sebagai sekelompok layanan yang digabungkan secara longgar. Namun, ini adalah layanan kecil, apapun yang berinteraksi dengan layanan lain untuk menghabiskan aplikasi perangkat lunak. Layanan mikroarsitektur menggunakan layanan yang terperinci dan protokol yang ringan, di mana Peter Rogers menggunakan istilah layanan web mikro pada tahun 2005 selama presentasi dan pada komputasi awan. Rogers menentang pemikiran konvensional dan mempromosikan komponen perangkat lunak yang mendukung layanan web mikro, di mana dalam prestasinya ia membuat model fungsional layanan mikro yang akhirnya menjadi kenyataan, menjelaskan bagaimana kumpulan layanan yang kompleks bekerja di balik antarmuka Yuri yang sederhana. Dia menyarankan layanan apapun dengan rincian apapun dapat diekspos. Dia kemudian menjelaskan bagaimana platform layanan web mikro yang terorganisasi dengan baik menerapkan prinsip arsitektur dasar dari layanan web dan REST bersama dengan penjadwalan dan saluran mirip Unix untuk memberikan fleksibilitas radikal dan peningkatan kesederhanaan dalam arsitektur berorientasi layanan. Konsep microservice arsitektur. Secara sederhananya adalah arsitektur aplikasi microservice ini menggunakan desain yang memecah aplikasi berdasarkan fungsinya secara spesifik. Tidak sekedar dengan memisahkan berdasarkan user roles atau subdomain saja, tetapi aplikasi ini akan di-breakdown lebih rinci lagi dari sisi fungsionalitasnya. Aplikasi akan dirancang agar setiap fungsi bekerja secara independen, dan setiap fungsi dapat menggunakan teknologi stack yang sesuai dengan kebutuhan, walaupun itu artinya akan terdapat teknologi yang berbeda-beda dalam satu aplikasi besar. Di mana dengan pemisah aplikasi ini berdasarkan fungsinya, pada akhirnya kita akan menemui keragaman teknologi dalam sebuah satu layanan digital. Misalkan dari layanan blog yang telah dicontohkan di depan ini, kita bisa pecahkan aplikasi menjadi fungsi konten, user, manajemen, komentar, ranking, search, dan lainnya. Pada bagian fungsi konten, mungkin kita menggunakan PHP dan MySQL, di mana eh, pada komentar ini juga menggunakan Python dan MongoDB, sedangkan di search menggunakan Node.js dan Elasticsearch untuk penyimpanan datanya. Di sini terlihat bahwa setiap fungsi permasalahan teknis dapat diselesaikan dengan cara dan teknologi yang berbeda-beda. Dalam konsep microservice, kita tidak hanya melakukan pemisahan di level aplikasi saja, tetapi dari sisi infrastruktur pula, kita akan menemukan keragaman infrastruktur, eh, konfigurasi, dan optimalisasi sistem yang berbeda. Dan sering pula ditemukan jumlah dan spesifikasi server yang tidak sama antara service yang satu dengan yang lainnya. Di mana ini adalah karakteristik microservice arsitektur, proses routing sederhana. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan proses routing yang ada pada sebuah aplikasi atau sistem, di mana di dalamnya ada beberapa fitur kecil yang tidak perlu melakukan proses tambahan yang menyinkron dengan fitur-fitur lainnya. Ini pun bekerja seperti sistem Unix klasik. Mereka menerima semua permintaan, memproses, dan menghasilkan respon yang sesuai. Dua adalah mengurangi risiko kegagalan, di mana mempunyai desain yang terbukti dan dirancang untuk mampu mengatasi semua kegagalan pada sistem dan jaringan. Meski ini umumnya berjalan sendiri, beragam fitur dan fungsinya yang ada dalam aplikasi ini memang akan saling membackup. Keberadaan sistem backup ke database inilah yang tentunya mengurangi segala risiko kegagalan dalam layanan arsitektur mikro ini. Yang ketiga dapat berjalan sendiri, di mana semua fitur yang tersedia di dalamnya bisa berjalan sendiri tanpa adanya sinkronisasi dan berbagai fitur-fitur lainnya.
Oleh karena itu, semua fitur yang ada pada layanan microservice umumnya mempunyai tim developers yang berbeda dari pengembangan aplikasi utama. Yang keempat, ditujukan untuk kebutuhan bisnis di mana layanan ini umumnya diatur berdasarkan kemampuan dan prioritas bisnis, tidak seperti pendekatan pengembangan monolitik tradisional. Di mana pendekatan monolitik setiap tim berbeda masing-masing memiliki fokus khusus seperti UI, database, lapisan teknologi, atau logika sisi server. Sedangkan layanan ini menggunakan tim yang mempunyai banyak fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang terakhir ada mudah adaptasi. Layanan ini juga sangat mudah beradaptasi dengan segala keadaan yang ada. Tentunya ini akan mempermudah akses aplikasi dan membantu untuk berjalan maksimal meski ada banyak perubahan keadaan. Lalu contoh microservice arsitektur ini ada Amazon, di mana Amazon ini memiliki keterhubungan yang erat antara dan di dalam layanan multi tingkat yang membentuk monolitik Amazon, di mana pengembangan harus secara hati-hati melepaskan ketergantungan setiap kali mereka ingin meningkatkan atau mengskalakan sistem Amazon. Itu adalah proses yang melelahkan dan menghabiskan banyak uang untuk memerlukan untuk menyesuaikan diri. Di mana Amazon ini sebelumnya menemukan bahwa struktur monolit bekerja dengan sangat baik, namun basis kode yang cepat berkembang seiring dengan semakin banyak pengembangan yang bergabung dengan tim, terlalu banyak pembaruan dan proyek yang masuk yang berdampak negatif pada pengembangan dan fungsi perangkat lunak dengan penurunan produktivitas yang nyata, maka perlu dicari yang lebih baik dalam melakukan sesuatu. Di mana pada tahun 2001 ini, penundaan pengembangan tantangan pengkodean dan saling ketergantungan layanan menghambat kemampuan Amazon untuk memenuhi persyaratan perskalaan basis pelanggannya yang berkembang pesat. Perusahaan dan situsnya meledak namun tidak ada cara mengimbangi pertumbuhan tersebut. Dihadapkan pada kebutuhan untuk memfaktorkan ulang sistem dari awal, Amazon memecah aplikasi monolitiknya menjadi aplikasi khusus yang kecil dan berjalan secara independen, di mana pengguna layanan mikro segera mengubah cara kerja perusahaan. Itu mampu mengubah fitur dan sumber daya individual yang membuat perbaikan besar-besaran secara langsung pada fungsionalitas situs. Lalu, contoh yang kedua ada Netflix, di mana Netflix ini perusahaan yang meraih kesuksesan melalui penggunaan layanan mikro yang terhubung dengan API. Mirip dengan Amazon, hanya layanan mikro ini berjalan pada tahun 2008, di mana Netflix memulai layanan streaming fiturnya pada tahun 2007. 2008, perusahaan ini mengalami gangguan layanan dan tantangan peningkatan selama 3 hari. Mereka tidak dapat mengirim DVD ke anggota. Pada titik ini, perusahaan masih berurusan dengan DVD fisik yang menghambat beberapa baik perusahaan dan dapat melayani pelanggannya. Streaming masih merupakan mimpi dan bisnis online meski berkembang pesat tetaplah sulit. Desain monolit masih belum terlalu berfungsi setelah titik tertentu. Arsitektur layanan mikro adalah pilihan yang jauh lebih baik tetapi belum benar-benar ada. Lalu contoh yang ketiga ada Uber, di mana Uber ini eh, pertumbuhan terkait struktur aplikasi monolitiknya, platform ini berjuang untuk mengembang dan meluncurkan fitur-fitur baru secara efisien, memperbaiki bug, dan mengintegrasikan operasi global yang berkembang pesat. Selain itu, kompleksitas arsitektur aplikasi monolitik Uber mengharuskan pengembangan eh, memiliki pengalaman luas, bekerja dengan sistem yang ada hanya melakukan pembaruan dan perubahan kecil sistem. Lalu kelebihan microservice arsitektur di mana ada scalable, aplikasi arsitektur layanan mikro umumnya mudah untuk di-upgrade dan diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu ada aman, di mana umumnya sangat aman dan secure karena telah dirancang untuk mampu mengatasi semua kegagalan yang mungkin terjadi. Lebih bebas, arsitektur ini memberi developer kebebasan untuk mengembangkan dan menyebarkan layanan secara mandiri, mudah dimengerti, di mana mudah dipahami dan dimodifikasi sehingga membantu anggota tim baru menjadi produktif dengan cepat. Sederhana. Pada ketika perubahan dilakukan pada bagian tertentu, hanya layanan terkait yang perlu dimodifikasi, tidak perlu menerapkan keseluruhan aplikasi. Error terisolasi, di mana jika ada layanan mikro gagal, yang lain akan terus bekerja walaupun satu area bermasalah dari aplikasi monolitik dapat pembahayaan selalu
seluruh sistem. Lalu kekurangan microservice arsitektur, tes yang rumit, di mana karena deployment microservice umumnya tersebar, testing bisa menjadi sedikit rumit dan membutuhkan banyak langkah. Dua, sistem yang sedikit rumit, arsitektur microservice membawa sedikit kompleksitas karena developer harus mengurangi toleransi error, latensi jaringan, dan lain-lain. Tiga adalah perlu banyak automation, di mana microservice juga membutuhkan sistem automation yang cukup tinggi untuk bisa melakukan deployment. Dan sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah dan ya kata dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.